Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan sehat selalu, lebih baik kondisinya. Yang sedang kurang enak badannya segar kembali dan bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Oke, pada sesi kali ini kita akan belajar masih di persamaan trigonometri, dan kita akan membahas materi persamaan trigonometri agak lanjut. Persamaan trigonometri agak lanjut tuh ya yang ada sin kuadratnya ini begini. Baik, nanti yang akan kita pelajari sin, cos atau bagaimana, tapi yang tidak seperti kemarin, tetapi lebih satu tahap lebih tinggi dari yang kemarin. Oke, ini contoh soal. Kita perhatikan ya. Diketahui persamaan 2 sin kuadrat X ditambah 5 sin X kurang 3 sama dengan 0, di mana X-nya terletak antara negatif pi per 2 sampai pi per 2. Maka nilai cos X-nya adalah berapa? Oke, di situ ada opsinya A, B, C, D, E. Nanti kita sesuaikan, ada nggak jawabannya yang sudah kita cari nanti. Oke, di soal tersebut ini dalam bentuk intervalnya atau batasnya dalam bentuk radian ya. Kita ubah dulu ke dalam bentuk derajat biar mudah. Kalian kan nggak biasa pakai radian kan? Nah, kita ubah dulu. Pi itu adalah 180 derajat. Ya, ingat bukan 3,14 kalau di sini, tapi 180 derajat. 180 bagi 2 berarti 90 ya, negatif 90. Yang ini juga 90. Jadi interval mau dicari nilai X-nya antara intervalnya berarti min 90 sampai 90. Sudah dapat nanti nilai X-nya, kita cari cos X-nya. Dapatlah nanti nilainya. Kita tulis ulang soalnya. 2 sin kuadrat X tambah 5 sin X kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya, ini ada kuadratnya sinnya. Yang ini tidak ada kuadratnya sinnya ya, pangkatnya 1. Yang ini tidak ada trigonometrinya baik sin atau cosnya. Karena ini ada sin terus ada kuadratnya, yang sini tidak ada, kita mau misalkan dulu pemisalan. Jadi misal sin X sama dengan, boleh sembarang, P juga boleh, sin X sama dengan P, maka akan kita peroleh 2 sin, kok sin lagi ya. Oke, sebelum ke sini saya mau ini dulu. Ini ada sin kuadrat di sini. Jadi ada sin kuadrat X. Ini kalau kita uraikan asalnya, asal muasalnya dari sini itu adalah sin X dikuadratkan. Jadi sudah dapat sin X-nya terus dikuadratkan. Beda ya dengan ini, berbeda. Ini tidak sama dengan. Jadi kalau yang depan ini kan sin X-nya semua dikuadratkan, tapi kalau yang belakang ini yang kuadrat hanya X-nya saja. Ya. Jadi tidak sama. Yang baris kedua ini tidak sama. Tetapi yang sin X dikuadratkan itu sama saja sin kuadrat X. Ini tadi ini mau ke sini. Jadi ini kan tadi yang dimisalkan kan sin X sama dengan P. Berarti 2 sin kuadrat X. Berarti kan sin X dikuadratkan, sin X-nya itu P kuadrat ditambah 5P dikurang 3 sama dengan 0. Ini bentuknya persamaan kuadrat. Kita faktorkan 2P, yang belakang P. Perkaliannya 13. 2P kali 3 6P. 6P. 1 kali P saja, 1P. Berarti kan 5P nih. Ini tambah, ini kurang. Nanti kalau kalian masih bingung yang pemfaktoran ini silahkan tanyakan. Ini enggak saya bahas detail karena ini sudah berlalu, udah masa lalu kan. 2P kurang 1, yang sebelah kanannya P tambah 3 sama dengan 0. Maka sebelah kirinya kita selesaikan. 2P kurang 1 sama dengan 0, atau P tambah 3 sama dengan 0. 2P sama dengan 1, P sama dengan 1 per 2. P sama dengan negatif 3.
P-nya sendiri yaitu sin X. P-nya tadi sin X. Sin X berarti sama dengan setengah. Yang ini sin X sama dengan negatif 3. Bisa kalian lihat di tabel trigonometri, dulu kelas 10 sudah saya suruh nulis. Di situ kan ada sin dari 0 sampai 360 di kotak-kotak itu. Itu tidak pernah nilainya negatif 3. Maksimal itu 1 dan minimal negatif 1. Jadi ketika sin X nya itu negatif 3, ini tidak memenuhi karena lebih dari negatif 1. Lah yang memenuhi adalah ini, P nya setengah, sin X nya sama dengan setengah. Sin yang menghasilkan setengah itu bisa kalian cari di tabel itu. X sama dengan 30 derajat. Terus 150 derajat, 300 derajat. Nah, karena interval di soal itu adalah min 90 sampai 90, kita tulis di sini aja. Interval itu yang ini ya, di atas ini tadi ya, ini namanya intervalnya. Interval X min 90 berarti yang memenuhi hanya 30 saja. Berarti maka X nya sama dengan 30 derajat. Di soal itu yang ditanyakan adalah cos X. Cos X sama dengan cos 30 derajat, sama dengan setengah akar 3. Ada jawabannya. Itu soal nomor 1. Oke, soal nomor 2 masih di trigonometri juga, persamaan trigonometri maksudnya ya. Mungkin kalian pusing ya tengok trigonometri ini ya, tapi mudah-mudahan ada yang kena, udah ada yang paham, nanti bisa disalurkan ke kawan-kawannya. Soal nomor 2 lebih lumayan, sebenarnya sih sama caranya, cuma pas di awalnya itu loh, mau membentuknya itu bagaimana itu. Sama kayak tadi kan, kenapa ya tiba-tiba misalkan terus ada kuadratnya begitu. Ini juga sebenarnya nanti mau disamakan kayak gitu juga. Oke, saya tulis lagi soalnya. Ini batasnya 0 sampai 360, masih biasa. Cos 2x dikurang 5 cos x sama dengan 2. Pindahkan nanti ke kiri 2-nya ya. Oke, kalau yang nomor 1 tadi sudah jelas di depannya itu kuadrat, jadi langsunglah nanti bentuknya persamaan kuadrat. Lah nomor 2 ini bentuk depannya dia tidak kuadrat, tetapi sudah sama-sama cos, ya kan? Ini 2x, ini x, tetapi yang dimisalkan nanti harus sama. Saya lihatkan lagi tadi yang nomor 1 itu, ininya kan sin x, yang sin kuadrat x ini kan awalnya kan sin x kan, jadi kalau ini bisa ditulis lagi sin X dikuadratkan ditambah 5 sin X kurang 3 sama dengan 0. Sama-sama sin X ininya, sin X. Bisa kita misalkan. Tetapi kalau di soal nomor 2 itu, yang satunya cos X, yang satunya cos 2X. Harus kita uraikan dulu yang mana yang kita uraikan biar sama-sama cos X. Ini yang agak pusingnya di sini. Oke, pada saat kalian kelas 10, ini udah saya kasih dulu. Rumus cos 2x ini ada banyak, ada 3 ya, ada 3. Tiga-tiganya udah ibu sampaikan juga ke kalian, nanti kalian bisa lihat catatan di kelas 10. Lah cos 2x ini akan kita ubah ke salah satu rumus yang 3 itu yang ada, karena yang belakang ini kan cos, kita ubah yang ada cosnya, kita ubah ke dalam bentuk yang ada cosnya. Oke, udah nemu ya? Kalau nggak temu kesinilah, 2 cos kuadrat x kurang 1. Ini jadi ada 3 rumus. Ini rumus, ini salah satunya, nggak saya tulis semua sih, atau mau ditulis semua boleh. 1 kurang 2 sin kuadrat x, cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x.
Ini ada 3 rumus. 1, 2, 3. Kita mau pakai yang mana nih? Kita mau pakai yang mananya nih? Ini kan ada 3 rumus. Kita mau pakai yang mana nih sebenarnya? Yang 1, 2 atau 3? Kita perhatikan bentuk yang lainnya. Di sini kan tadi cos 2x. Yang sininya kan cos x. Kalau di satunya lagi itu cos, maka yang cos 2x itu ubah ke dalam bentuk cos. Tapi kalau misalkan nanti di sini sin, maka cos yang ini harus kita ubah ke dalam bentuk sin juga, menyesuaikan bentuk yang lainnya. Kita langsung tulis di sini. Jadi cos 2x ini kita ubah ini yang pertama ya. Jadi 2 cos kuadrat x kurang 1. Ini punyanya sini masih dikurang 5